Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan soal-soal bergaya Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan yang menelurkan soal-soal ujian TKA untuk SD, SMP, dan SMA. Kali ini kita bahas tentang soal TKA Matematika SD untuk part 21 yang berisi tentang penjumlahan, hal-hal dasar ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang mana fenomena seperti ini untuk banyak anak-anak SD, SMP, SMA jarang menguasainya. Dan akan ada beberapa trik yang akan kita lihat untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Perhatikan nomor 1. Perhatikan pecahan berikut. 2,25, 0,2 0,215%, 0,23/10. Urutan pecahan yang dari yang terkecil adalah A2/5, kemudian 215%, 2,25 atau 23/10, kemudian B 215%, 2,5, 2,25 dan 23/10. C 2,15%, 2,25, kemudian 23/10, 2/5. Dan D 23/10,2/5, 215% dan 2,25. Kita jawab. Yang perlu kita ketahui bahwa standar ya, misalnya 1/2 itu 0,5, seperti itu 0,3, 1/5 itu adalah 0,2. Yang perlu kita tahu sebagai dasar. Nah, selanjutnya dari sini kita ubah semua ke dalam bentuk desimal. Yang 2,2 tidak perlu ya, karena sudah bentuk desimal. Yang perlu kita ubah menjadi bentuk desimal adalah 2/5, 2,15% dan 23/10. Selanjutnya kita lihat 2/5 itu sama saja. Kalau kita tulis 2 tambah 1/5 ya. Berarti 2 tambah 0,2 sama dengan 2,2. Berarti 2/5 sudah ada bentuk desimalnya itu 2,2. Kemudian 23/10 itu sama dengan 2,3. Di mana di 23 ini dibagi dengan 10 menjadi 2,3. Yang terakhir adalah 215% itu sama dengan 215/100. Karena di sini ada 100 berarti ada koma. Di sini 5 ke depan 2 kali ya. Jadi kalau dibagi 100 berarti 2 kali ke depan berarti menjadi 2,15. Dari 5 ke belakang 1 kemudian ke belakangnya 2 berarti 2,15. Karena ini dibagi 100. Kalau dibagi 10 maka jadi 21,5. Tapi kalau dibagi 100 maka jadi 2,15. Maka di sini bisa kita lihat yang mana lebih besar. Jadi yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil dulu adalah 2,15, berarti 215% antara B dan C. Kemudian antara 2/5 dengan 23/10 ternyata yang lebih kecil adalah 2/5, berarti di bagian B ya. Jadi yang benar itu adalah bagian B. Nah, kita bisa lihat jelas bahwa 2/15 itu, kemudian 2/5 itu adalah berurutan ya, 2,15, 2/5 ya. Berarti di sini bagian B 2,15 itu adalah 15%, kemudian 1/5, 2,25 dan 23/10 terakhirnya. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D. Kemudian nomor yang kedua, Desti mendapatkan satu hadiah uang pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Beberapa potong kue berwarna coklat dan merah serta beberapa potong lainnya berwarna putih. Berapakah bagian kue berwarna merah dari keseluruhan kue? Apakah A 3/4, apakah B 1/2, apakah C 1/4, ataukah D 1/8? Kita jawab. Jumlah potongan kue ada 8 bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dengan rincian 2 bagian berwarna coklat, 2 bagian berwarna merah, dan sertainya berwarna putih. Jumlah potongan berwarna merah ada 2 dari 8 bagian kue, sehingga perbandingannya adalah, karena yang kita tanyakan adalah yang warna merah. 2 jumlah potongan berwarna merah per jumlah potongan seluruhnya akan menjadi 2/8. Masing-masing kita bagi 2 menjadi 1/4. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Yang benar adalah jawabannya adalah C ya, 1/4. Kemudian kita yang ketiga. Hasil dari 125% kurang 4 ditambah 5 kali 4/6 adalah A 7/12, apakah B 20/12, apakah C 41/12, apakah D 55/12. Kita jawab. Jadi kita arahkan semua ini dalam bentuk
per 12 ya. 125% kurang 4 tambah 5 kali 4 itu yang menjadi acuan pertama kita adalah 125%. Kemudian ada 4 keempat, ya tidak perlu kita ada minusnya. Kemudian ada 5 kali 4 per 6. Yang pertama adalah 125% itu sebenarnya 125 per 100. Yang berhubungan dengan 4, atau yang berhubungan dengan 12 itu, kalau dibagi 12 ini tidak mungkin. Tapi untuk 4 bisa ya. 100 dibagi 4, 25, di sini 125 bagi 5. Atau bisa dikatakan 25 kali 5, di sini 25 kali 4. Jadi 5 kita bisa coret, tinggal 5 per 4, sehingga sini sama dengan 5 per 4. 125% sama dengan 5 per 4. Kemudian 5 kali 4 per 4 kali 12 itu, karena kita ada 12 di sini, berarti kita bisa tulis yang ada faktor 12-nya, 4 kali 12 sama dengan 48. Atau menjadi 4 sama dengan 48 per 12. Kemudian 5 kali 4 per 6 itu sama dengan 20 per 6. Ini kita bisa lanjutkan lagi ini. 150% dikurang 4 tambah 5 kali 4 per 6 itu sama dengan 5 per 4 dikurang 48 per 12 dari sininya, ditambah 20 per 6. Kemudian yang 4 dan 6 jadikan penyebut 12 dengan cara yang pertama 5 per 4 dikali 3 per 3. Kemudian yang ke 20 per 6 dikali 2 per 2 ya. Sehingga membentuk 15 per 12 dikurang 48 per 12 ditambah 40 per 12. Sehingga karena penyebutnya sudah sama ini, kita bisa tulis 15 tambah 40 kurang 48 per 12. Atau menjadi 55 kurang 48 per 12. Kalau kita kurang 55 kurang 48, sini pinjam 1 ya, di depan jadi 15. Sini pinjam 1 menjadi 10, 10 kali 15, ya kan 10 tambah 5, 15. Kemudian kurang 8, hasilnya adalah 7. Jadi tinggal 4 kurang 4 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 7. Di sini menjadi 7 per 12. Sehingga 4 tadi ya, dikurang hasilnya 0 ya. Sehingga menjadi 7 per 12. Sehingga jawaban tutup adalah bagian A, 7 per 12. Kemudian hasil dari min 40 ditambah dalam kurung 20 kali dalam kurung 12 dalam kurung 12 kurung dibagi 4 adalah apakah A minus 180, B minus 100, C 1000, D 100. Kita jawab minus 40 tambah dalam kurung siku ya 20 kali dalam kurung minus 12 ya 12 kurung kemudian 12 kurung siku dibagi 4 itu sama dengan kalau kita buat ya dalam bentuk ada model pecahannya bisa seperti ini, minus 40 ditambahnya dalam kurung di atas ya, yang kurang siku ini di kurungnya, kemudian 20 kali dalam kurung lagi minus 12 per 4. Di sini kita bisa lihat ini yang menjadi persoalan minus 40 dan 20 kali dalam kurung minus 11 per 4. Yang kita ambil ini, yang kita hitung adalah 20 kali minus 12 per 4. Hasilnya ini adalah 20 itu berasal dari 4 kali 5, kemudian kali minus 12 per 4. Karena ada yang sama, ya, pengkalian dengan pembagian, berarti kita bisa coret 1, sehingga hasilnya menjadi 12 kali 5, jadi minusnya kita abaikan dulu, jadi 12 kali 5 saja, langsung 5 kali 2, 10, 0, 1, kemudian 5 kali 1, 5 tambah 1 menjadi 6. Sehingga ini hasilnya sama dengan 6. Min 60 karena ada minusnya. Kemudian, minus 40 tambah dalam kurung yang tadi ini, dibagi 4 itu sama dengan minus 40 kurang 60. Jadi minus 40 dikurang 60 berarti dijumlahkan ya. Andai kan sini minus dikurang dalam kurung minus berarti menjadi plus. Tapi kan di sini min 40 dikurang 60 berarti menjadi minus 100. Ya, jadi min di sini kemudian di sini min tanpa min lain. Maka menjadi minus 40 kurang 60 itu sama dengan minus 100. Sehingga jawaban cocok adalah bagian B, minus 100. Selanjutnya adalah nomor yang ke-5. Perhatikan pecahan-pecahan berikut, manakah pernyataan bernilai benar? Pilihan pertama 2/3 lebih besar daripada 3/5. Yang kedua adalah 0,75 senilai dengan 3/4. Kemudian yang ketiga yang 48 lebih kecil daripada 0,6 dan selanjutnya 15% sama dengan 3/20. Kita jawab. Yang pertama adalah 2/3 ya. Kita bagi 2 dengan 3. Kalau bernilai seperti ini, lebih besar yang dibagi
paling besar pembagian daripada yang dibagi, maka di sini kita munculkan 0, ya. Berarti di sini tambah 0, 1 kali 10 menjadi 20. Berarti kita cari perkalian 3 yang menghasilkan yang menghampir 20 atau sama persis. Nah, itu kalau kita ambil di sini, kita coba 6 ya. 6 kali 3 itu 18. Kalau 7 ke 21 ini melebihi. Kita ambil 6 menjadi 18. Kemudian 20 ke 18 sama hasilnya adalah 2. Kembali ke model 2 per 3, kita tambah 0 di sini otomatis, di sini muncul lagi 6. Berarti kita muncul lagi di sini 18, 6 kali 3 18, dikurang jadi 20. Jadi 0,66. Kemudian kita lihat 3 per 5 ya. Jadi 3 dibagi 5. Sama tadi, kalau besar dibagi daripada yang dibagi. Jadi 0, berarti di sini menjadi 30. Ya, kemudian kita kali lagi 6 dikali 5 menjadi 6 kali menjadi 30. Hasilnya menjadi sini 30 juga, berarti kalau kita kurang hasilnya menjadi 0. Sehingga 3 per 5 itu adalah 0,6. Di sini kelihatan 2 per 3 memang lebih besar daripada 3 per 5. Berarti pernyataannya adalah ya benar. Selanjutnya 0,75 senilai dengan 3 per 4. Berarti kita langsung saya bagi 3 per 4 ya. Jadi 3 dibagi dengan 4. Seperti tadi kita lihat pembagi lebih besar daripada yang dibagi menjadi 0, lagi menjadi 30. Nah, kemudian kita cari angka perkalian yang menghasilkan yang mendekati 30 ya. Kalau 7 kali 4 ya 28. 6 kali 4 24, masih ada 7 kali 4 28. Kalau 8 kali 4 32 melebihi, berarti kita ambil 7 ya. 7 kali 4 28. Kemudian kita kurang hasilnya adalah 2. Otomatis pertama 0 dan 1. Nah, berarti kita cari perkalian 4 yang menghasilkan 20 yaitu 5. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurang hasilnya adalah 0. Maka 0,75 ternyata setara dengan 3 dibagi 4. Berarti adalah benar. Selanjutnya 5 per 8. Berarti 5 dibagi 8. Di sini seperti tadi 0, jadi di sini 50. Kita cari perkalian 8 yang menghasilkan angka yang mendekati 50 atau sama dengan 50. Kita cari kalau 6 kali 8 48, 7 kali 8 56. Nah, berbeda ya. Jadi yang paling cocok adalah 6. 6 kali 8 48 dikurangi menjadi 2, bertambah otomatis 0 1. Berarti kita cari perkalian 8 yang menghasilkan 20. Itu adalah 2 kali 8 yang mendekati adalah 16. Dikurang menjadi 4. Jadi 40. Nah, di sini tinggal kita lihat jadi 5 ya. 5 kali 8 itu dengan 40. Hasilnya sama dengan 0. 0,625. 5 per 8 itu lebih besar daripada 0,6. Berarti di sini pernyataannya adalah salah. Kemudian 15% dengan sama dengan 3 per 20. Kita lihat 15 per 100 itu atau 15% itu sama dengan 0,15. Karena tadi di awal di soal sebelumnya itu puluhan dibagi ratusan adalah 0,15. Karena puluhan dulu baru ratusan ya. Jadi ada perbedaan 10 pangkatnya berbeda 1 ya, berarti 15 bagi 10 sama dengan 0,15 bagi 100 sama dengan. Dan ini ada 2 0, berarti 2 0. Kalau kita jadi pembagi maka dia berarti komanya berarti ke depan 1 2 ini 0,15. Kemudian kita coba bagi 3 bagi 20 ini selanjutnya. Ini kali 2 bagi 3 ya, di sini kan 3 bagi 20. 20 ya. Nah, di sini 0, berarti di sini 30. Ini bisa di 30 bagi 20 kita pakai 1 ya. 0,1 1 bagi 20 20. Berarti di sini menjadi 3 × 21 kemudian 10. Kemudian otomatis bertambah 0 lagi 1. Nah, otomatis di sini ada 5 ya. 5 kali 2 100. Sama dengan hasilnya adalah 0. Maka 15% senilai dengan 3 dibagi 20. Berarti ini benar. Jadi ada 3 bagian yang benar dan ada 1 bagian yang salah. Jadi ini adalah pembagian ya. Jadi ada pembagian berdasarkan saya presentasikan pembagian juga 15 per 100. Nah, kita boleh memakai hal seperti ini, pembagian sederhana seperti ini. Ya, sekiranya sampai di sini dulu untuk soal-soal TK matematika khususnya bilangan, yaitu ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan dan penambahan ya. Hal-hal seperti ini adalah merupakan hal dasar yang harus diketahui atau dikuasai. Jadi yang tidak kuasai akan ketinggalan dalam ujian TKA-nya. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.